Assalamualaikum, hai guys. Balik lagi bersama gue di podcast Alisip deh. Senin tanggal 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Diluncurkan film Dirty Vote Part 2. Dirty Vote Part 2 menjelaskan secara gamblang pola politik dan pemerintahan yang berdampak terhadap kehidupan semua khalayak, termasuk mereka yang gak peduli tentang politik. Secara ringkas, Dirty Vote ini terbagi dalam 3 segmen, dan ini dijelaskan oleh 4 pakar, yaitu Zainal Arifin Mokhtar yang biasa dipanggil Uceng, Ferry Amsari yang biasa dipanggil Uda Ferry, Bivitri Susanti yang biasa dipanggil Bibit, dan Bima Yudhistira, pakar ekonomi dan CEO dari Selios. Di segmen pertama, di segmen 1 dijelaskan oleh Mas Uceng tentang 3O sebagai perumusan pola pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu otot, otak, dan ongkos. Di mana otot ini adalah kekuatan secara fisik yang dijalankan oleh aparat kepolisian dan militer. Otak itu adalah kekuatan politis, terutama dalam legislatif, yaitu upaya mengurangi jumlah oposisi. Ya, kita tahu sekarang oposisi sudah nggak ada. Yang ada itu oposisinya di jurnalis dan kelompok publik. Dan ongkos yaitu kompromi Prabowo buat membiayai lobby-lobby supaya mendukung pemerintahannya. Di segmen kedua dijelaskan oleh Uda Ferry, yaitu tentang implementasi praktek 3O di lapangan. Di segmen ketiga dijelaskan oleh Mbak Bibit, yaitu menjelaskan tentang fenomena, tentang permasalahan dan solusi ketatanegaraan supaya kembali pada relnya. Di antara ketiga segmen ini ada penjelasan dan data ekonomi yang dijabarkan oleh Bima Yudhistira. Secara keseluruhan, film Dirty Vote Part 2 ini menjelaskan intensif tentang 3O ini, yang dalam thumbnailnya ditulis O3. Jadi 3O ini menjelaskan bahwasanya Indonesia ini dikembalikan ke masa Orde Baru. Dan ini sangat jelas karena presiden saat ini itu nggak lain adalah kroni Orde Baru. Untuk ini gue udah ngomong di konten-konten gue sebelumnya. Dari konten gue dengan bahasa yang baku banget, dan konten gue yang ngebuktiin dari apa yang gue omongin, yang pada akhirnya ini terkonfirmasi di film Dirty Vote Part 2 yang dijelaskan oleh para pakar. Dan rupanya penjelasan para pakar ini gak jauh beda sama opini gue. Gue udah ngomong sampai berbusa-busa tapi gak ada yang mau denger. Ya udah. Tapi kalau di film Dirty Vote Part 2 ini masih banyak orang yang gak mau denger. Ya, gimana? Kayaknya gak ada harapan lagi buat bangsa ini. Makanya dengan adanya Dirty Vote Part 2 ini bisa jadi perhatian buat banyak orang. Lebih banyak yang mau ngedengerin. Satu hal yang cukup surprising di film ini adalah penjelasan Uda Ferry dan Bima Yudhistira pada poin praktek di lapangan. Ini jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah gue omongin. Kalau di konten-konten gue sebelumnya gue pernah pesimis, pada kelanjutannya gue tetap berharap supaya Prabowo bisa berbenah dan memperbaiki segala kerusakan seperti janji beliau. Tapi setelah penjelasan Uda Ferry dan Bima Yudhistira ini, harapan gue buyar.
Sebelumnya gue pernah kesel sama pernyataan Prabowo yang ngomong bahwa demo Indonesia Gelap ini dibiayai koruptor. Bukan cuman itu, dari pidato-pidato Prabowo yang sebelumnya menanggapi kritik dari publik dan para akademisi dengan mengatakan dasmu dan hidup Jokowi, sampai pada akhirnya demo di akhir Agustus 2025. Tanggapan Prabowo ini bahwasanya ada tindakan makar dan sebagai dampaknya ada tindakan represif dari aparat kepolisian. Sejumlah orang ditahan dan sampai sekarang masih ada orang yang hilang. Seakan-akan ini direstui sama Prabowo. Adanya praktek-praktek melalui makan bergizi gratis yang menciptakan kartel Koperasi Merah Putih yang menciptakan peluang buat menghimpun suara supaya Prabowo bisa terpilih kembali di pemilu 2029. Manipulasi data perekonomian yang jomplang dengan fakta yang ada di lapangan. Sementara ada suara-suara dari publik dan para akademisi cenderung diabaikan, bahkan direpresi. Ketakutan-ketakutan yang gue omongin di konten-konten gue sebelumnya itu rupanya mendekati kenyataan. Kita lihat langkah-langkahnya, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kepolisian, upaya mengembalikan Undang-Undang Dasar ke masa Orde Baru, yaitu salah satunya kepala daerah dipilih tidak secara langsung, yaitu dipilih oleh DPRD dengan alasan bahwa demokrasi ini terlalu mahal dan melelahkan. Ya, dari sini gue kembali pesimis kalau Prabowo bakalan berbenah dan mungkin selamanya nggak bakalan mendengarkan aspirasi publik, kecuali itu menyangkut kepentingan beliau. Info yang gue dengar dari penjelasan Bima Yudhistira mengenai buku Paradoks Indonesia yang ditulis Prabowo. Prabowo menggunakan pasal 33 UUD 45 yang kurang lebih adalah bumi, air, tanah, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Pasal ini yang digunakan buat mewujudkan cita-citanya membuat Indonesia ini maju kayak negara Cina, RRC, yaitu ekonomi terpimpin, perekonomian yang secara absolut dikuasai oleh negara. Ya, kita baca negara di sini adalah pemerintah. Coba bandingkan, apakah ini ekonomi kerakyatan? Ekonomi terpimpin ini benar-benar mengkhawatirkan. Kalau mengacu ke negara Cina, lebih tepatnya ini adalah kapitalis terpimpin. Ya, ini nggak lain adalah pola penjajahan, men. Rakyat nggak punya kedaulatan buat menentukan nasibnya. Selain itu diatur oleh negara. Perekonomian ini cuma dipegang oleh kaum oligarki yang bekerja sama dengan negara. Ya, pada akhirnya tetap aja sifatnya eksklusif. Alih-alih ini egaliter, kayak yang digagas sama Karl Marx. Lebih parahnya ini bukan lagi demokrasi, tapi autokrasi. Bentuk otoritarian birokrat dan hegemoni kaum kapitalis. Jadi kalau lu bukan birokrat atau kapitalis, tetap aja lu terkungkung. Ya benar, emang Cina negara maju. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, tenaga kerja Cina itu harganya murah. Memang warga negara di sana itu hidupnya terjamin. Tapi di Cina, warga itu nggak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai barang, material. Sesuai dengan pandangan di negara itu,
bahwasanya manusia itu adalah hewan yang bekerja. Negara cuman mencukupi kebutuhan warga. Sebagai imbalannya, warga menyokong kepentingan negara dengan bekerja sesuai yang ditentukan oleh negara. Ya emang gak ke semua warga sih, tapi seenggaknya mereka berlakukan itu ke etnis Uighur yang ada di Xinjiang. Belum lagi ketimpangan sosial antar masyarakat desa dibanding masyarakat kota. Masyarakat kota dapat akses lebih, dapat fasilitas banyak. Sedangkan masyarakat desa serba dibatasi. Kadang kalau orang dari desa mau pindah ke kota, gak jarang mereka digerebek. Pada akhirnya, yang miskin tetap aja miskin, yang bodoh tetap aja bodoh. Terus masalah buruh lagi, yang jumlahnya kurang lebih 65%. Lo tau gak, tenaganya dieksploitasi. Kerja 12 jam sehari dalam waktu 6 hari seminggu. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Udah gitu upahnya gak sebanding pula. Itu mah yang gue bilang, tenaga kerja di Cina sono murah banget. Pertanyaannya, apa bedanya warga negara dengan robot? Di segmen yang ketiga yang dijelaskan oleh Mbak Bibip, satu hal yang menarik perhatian gue adalah sumber masalah dari demokrasi Indonesia, bahkan setelah masa reformasi, yaitu legislatif. Alih-alih legislatif ini mewakili kepentingan rakyat, justru ini malah mewakili kepentingan mereka sendiri, kepentingan partai politik mereka, kepentingan ketua partai mereka. Ya, rupanya ini nggak jauh beda sama keresahan di konten gua yang sebelumnya. Secara keseluruhan, film Dirty Food Part 2 ini ngasih gambaran tentang keadaan Indonesia saat ini per konten ini tayang. Ya, selanjutnya gimana para pemirsa mengambil sikap. Menurut gue, film selengkap dan sebagus ini nggak akan berarti apa-apa tanpa partisipasi dari warga. Kayaknya itu yang bisa gue jelasin dari ringkasan film Dirty Food ini. Gue berharap kalian yang nonton konten ini bisa menyaksikan secara langsung filmnya. Gue cantumin di deskripsi gue. Oke guys, sampai sini penjelasan gue. See you.